Halo, sekarang kita ada di kanal Thalia Farm ya. Nah, sekarang kita akan kasih tahu untuk peternak babi ya, keluh kesahnya ya. Jadi bukan cuman tampil bagusnya aja di video gitu ya, di kamera gitu ya. Kita juga kasih lihat kesulitannya. Jadi yang dipastikan adalah kandang itu harus kondisinya bersih ya, seperti ini ya. Bersih, kandang-kandangnya harus bersih. Tuh, bersih semua ya kandang-kandangnya ya. Jadi kalau untuk membuat kandang bersih ini memang banyak effortnya ya, banyak usahanya ya. Ya, salah satunya pasti nantinya akan boros air ya, boros listrik juga ya. Tapi ini kan demi kesehatan anak babi juga ya, kesehatan aset-aset kita ya. Jadi memang wajib dibersihkan ya, sehari 2 kali untuk membersihkan kandang. Nah, ini untuk membersihkan kandang sehari 2 kali. Lalu di sini juga babi-babi wajib divaksin ya, diobatin kalau ada yang sakit. Karena ini adalah di kandang pembibitan atau kandang induk ya. Lalu ada proses kawinan juga, proses lahiran juga, pemberian vaksin, tanda telinga, potong ekor, potong gigi taring. Banyak ya yang harus dikerjakan ya untuk di kandang pembibitan ini. Jadi kalau ada yang mau beternak babi, wajib ya, harus kandangnya harus kondisi bersih ya. Kondisinya bersih dan jangan ada lalat. Bisa dilihat di sini ya, seluruh kandang kita tutup dengan waring ya. Jadi tidak ada lalat sama sekali ya. Untuk memastikan kandang itu bersih. Kalaupun ada kerusakan di kandang, wajib langsung harus dibersihkan ya kandangnya ya. Jadi harus langsung dibersihkan kandangnya supaya tidak makin rusak ya kandangnya ya. Dan babi juga lebih sehat. Nah, untuk di kandang-kandang indukan gini juga kita sekalian ngasih pakan, sekalian kita cek ya. Dot minumnya diwajibkan ada airnya semua. Jadi nggak boleh nggak ada air ya. Tuh. Wajib dot minum semuanya ada air semua dot minumnya ya. Jadi jangan sampai macet dot minumnya. Jadi memang harus dikontrol rutin ya, untuk air minum ini sangat penting sekali ya. Oh, lalu kita harus cek juga untuk pakan babinya, apakah masih ada sisa atau enggak. Nah, seperti ini. Misalnya, oh ini babinya masih ada sisa pakan gitu kan. Berarti mungkin ada sesuatu ya, mungkin dia lagi demam atau gimana gitu ya. Jadi wajib harus dikasih lihat, maksudnya dicek ya, terutama untuk kesehatan babinya ya. Tempat pakannya masih ada isi enggak? Ini rata-rata kan tempat pakannya kosong semua ya. Berarti kalau tempat makannya kosong, babinya semua makan dengan baik ya. Nah, jadi harus pastikan semuanya tempat makannya harus bersih semuanya ya. Tuh, nggak boleh ada yang kotor supaya babinya juga sehat semua ya. Jadi kalau mau piara babi memang harus rutin kontrol ya kesehatan babi terutama ya, karena ini adalah aset ya. Jadi nggak bisa cuma duduk di belakang meja terima setoran, terima laporan, nggak bisa ya. Kita juga harus terjun ya, melakukan pengecekan dot minumnya, pastikan semua ngalir airnya ya. Tuh, babinya pada minum semua ya. Jadi kalau kita di sini minum semua pakai dot ya. Jadi di pakannya kita menggunakan pakan kering dan minumnya semua pakai dot. Wajib ya semua ya. Nah, cek kesehatan babi. Jadi di sini pakannya semua hampir rata-rata hampir bersih semua ya. Pakannya sudah habis semua. Tuh, bisa dilihat ya. Pakannya bersih semua, mantap babi-babinya. Kandang juga bersih ya. Ventilasi udaranya juga bagus. Waringnya rapet, tidak ada yang lubang. Jadi kandangnya aman ya, tidak ada virus-virus ya, tidak ada lalat-lalat yang masuk ya. Nah, ini untuk penangkis angin ya, supaya nggak terlalu dingin ya. Juga masih bagus semua ya penangkis anginnya ya. Tuh, babinya sehat semuanya, mau makan mau minum semua dengan baik ya. Jadi kalau mau beternak babi memang harus terjun langsung, tidak bisa cuma tinggal terima tunggu laporan saja, nggak bisa ya. Harus kita cek sendiri ya. Oh, babinya masih lahap makan ya. Harus kita cek, benar-benar kita cek semua kesehatan babi ya. Karena ini adalah aset kita sendiri ya. Kita di sini juga menggunakan babi SG Amerika ya.
Jadi babinya sudah babi bule ya. Kecepatan pertumbuhannya mantap dan kepadatan dagingnya juga mantap. Ini babinya minum. Mereka minumnya sangat banyak ya, membutuhkan minumnya banyak loh. Oh. Minumnya banyak sekali babinya tuh. Oke, itu kepada minum semua. Mantap. Top. Untuk di penggemukan juga sama ya. Setiap habis dipanen babinya itu wajib diservis ya kandangnya apabila ada kerusakan. Nah, ini lagi diservis ya. Karena kalau tidak diservis nanti tidak bisa dipergunakan kembali dan makin rusak ya. Tuh lagi diservis semuanya. Jadi untuk piara babi itu bukan hanya sekedar kasih makan, kasih minum ya. Juga banyak ya perintilan-perintilannya ya. Ya kita harus servis kandangnya. Kalau waringnya robek harus kita perbaikin. Nah ini lagi diservis lagi tuh kandangnya tuh dicor ulang. Tuh dicor ulang ya ini kandangnya ya. Karena sudah habis dipanen babinya jadi kita cor ulang kandangnya. Tuh diperbaikin kandangnya. Nih babinya yang sudah pakai kandang baru ya ini ya, baru habis direnovasi ya, habis diperbaiki kandangnya. Ini juga lagi mau direnovasi, itu kandangnya diperbaikin. Jadi beternak babi itu ya perintilan-perintilannya itu yang bikin kita agak susah ya, karena banyak yang harus diperbaikin, banyak yang harus diservis. Jadi kalau datang ke kandang itu pengecekan wajib, dot minum, pakannya bagaimana. Nah tuh pakannya full semua ya, babinya sehat semua. Lari-lari babinya, lari-lari semua. Tuh gemoy-gemoy babinya. Juga kandangnya dicek kebersihannya ya. Tuh kebersihannya dicek juga kandangnya. Kalau kandangnya bersih, babinya sehat, yang konsumsi juga sehat ya. Jadi ingat, untuk beternak babi itu bukan soal ngasih makan, ngasih minum saja. Bukan soal mandiin babi, bersihin kandang ya. Kita juga harus menservis kandangnya. Itu juga ada biaya lagi ya. Jadi harus diingat itu. Tuh. Jadi memang tidak mudah ya, nggak ada yang bilang ini beternak babi itu mudah ya. Pasti ada tantangannya, jangan cuma berpikir, oh harga babi sekarang lagi naik nih, karena babinya langka. Ayo kita beternak babi. Semuanya mau jadi peternak babi ya. Lihat, oh enak ya jadi peternak babi ya. Babinya 1 ekor, beranaknya bisa 10-20 ekor. Enak ya, gitu ya. Tapi kan kita juga wajib ya menjaga kandang. Waring-waringnya dicek kalau ke kandang ya, tuh rutin ya. Waringnya tutup semua enggak, karena bahaya kalau sampai lalat masuk ya. Bisa dilihat kan di sini juga nggak ada lalat ya. Tuh, bisa dilihat babinya kinclong-kinclong, nggak ada lalatnya kan. Bisa kelihatan ya babinya kinclong-kinclong. Nah, ini juga kita perlu juga ada kandang karantina. Ini babi-babi yang di karantina. Kenapa sih di karantina? Mungkin babinya mencret, atau mungkin babinya dibully anak babi lain. Jadi wajib ada kandang karantinanya. Oh, gemoy-gemoy. Nggak ada lalat ya di sini ya. Jadi bukan cuman soal beternak babi mudah gitu. Ya, ini behind of the skin ya, atau di belakang layar ya. Jadi memang wajib ya untuk para peternak ya untuk membersihkan kandang. Jadi kalau kandangnya bersih, kandangnya sehat, babinya pun sehat ya. Jadi memang harus selalu dijaga untuk kandang itu ya. Kalau memang perlu diservis ya segera lakukan servis ya, seperti ini ya. Tuh diservis. Babi-babinya ya juga sehat ya di sini jadinya ya.
Oh, sehat-sehat semua. Jadi nggak bisa hanya tinggal terima laporan aja dari staff ya. Duduk belakang meja terima laporan, babinya aman, gini, nggak bisa. Kita harus terjun ya. Dicek juga kelembapan kandang ya. Kelembapan kandangnya bagaimana, kebersihan kandangnya bagaimana, ada yang rusak-rusak nggak, harus dicek juga. Oh. Jadi kalau yang mau jadi peternak babi harus siap ya. Jadi harus siap semuanya lah ya, terutama siap duit ya, karena ya pasti pajak pengeluarannya. Tapi semua harus terkontrol dengan baik ya. Tuh. Ini kita cek juga karena beberapa minggu ini kan di Bali diserang oleh badai ya, angin badai ya. Tuh waringnya ada yang kebuka ya, waringnya tapi di luar sih. Ada yang lepas tuh waringnya tuh. Di luar ya. Saking kuatnya ya anginnya ya. Si angin yang sangat kuat sekali. Ini juga babinya gemoy-gemoy. Ini calon pejantan tangguh ya. Top markotop nih, pejantan tangguh. Tuh, ini ada si babi lagi menikmati makan ya. Mantep. Top markotop lah. Oke ya. Semangat untuk para peternak yang ingin jadi peternak baru ya. Ingin mencoba peruntungan di peternakan babi. Tetap semangat, tetap sehat selalu. Dan ingat selalu, peternak babi itu menyenangkan ya. Yang penting manajemen kandang harus tetap dijaga ya. Jadi ingat, pengecekannya, air minumnya dicek, kebersihan kandang dicek, fasilitasnya ada yang rusak atau tidak, termasuk waring, termasuk kandang. Lalu setiap babi setelah dipanen, kandang wajib dicek kerusakannya, terutama lantai ya. Karena babi ini suka ngelubangin lantai. Karena kalau lantai yang berlubang tidak segera ditutup, lama-kelamaan lubangnya akan makin besar jadi kubangan ya. Kalau sudah jadi kubangan, babinya seneng ya main air ya. Tapi jadinya mencret, terus gatal-gatal. Itu juga nggak baik untuk babi ya. Oke, jadi ingat, apapun bisnisnya, kita harus terjun sendiri ya, harus langsung terjun sendiri ya. Tidak bisa dipasrahkan 100% kepada orang lain ya. Tidak bisa, jadi harus terjun sendiri, melakukan pengecekan, supaya kita tetap mendapatkan cuan ya. Hasil yang maksimal. Oke, mantap pokoknya. Pokoknya tetap semangat untuk para peternak baru maupun peternak lama. Selalu jaga biosecurity, tidak menerima tamu datang ke kandang, tidak memasukkan babi baru ke kandang ya, karena bisa menyebabkan virus masuk ke kandang, akhirnya menimbulkan kerugian, babinya mati semua. Ingat, satu babi sakit, satu kandang habis. Para peternak yang rugi sendiri ya. Thank you. Ini kita lagi melakukan pengecekan babi yang akan dipanen bulan Februari ini ya, dicek kesehatannya ya. Jadi seluruh babi yang ada di Natalia Farm ini sebelum dipotong akan dilakukan pengecekan rutin oleh dokter hewan ya. Jadi kita sekarang ngecek kesehatan babinya, semua babinya dalam kondisi sehat, kandang bersih, babinya gemoy-gemoy. Nah ini babinya ya. Kita melakukan pengecekan untuk nanti pengiriman di bulan Februari ini ya. Kita cek lagi babinya. Nah, ini babi yang akan dipanen ya. Tuh, babi yang akan dipanen. Gemoy-gemoy semua ya babinya mau dipanen ya. Ini mereka makan pakan khusus dari Natalia Farm ya. Dijamin pakannya ini tanpa antibiotik pemacu pertumbuhan, tanpa steroid, dan tanpa pewarna daging ya. Jadi isinya hanya dedak padi, tepung jagung, dan konsentrat. Ya, jadi babinya sehat-sehat semuanya ya.
kita sudah menggunakan genetik babi Amerika ya, SGI Amerika ya. Jadi sudah tidak perlu lagi pakai antibiotikan ya. Justru antibiotik itu sangat berbahaya apabila kita konsumsi ya, karena bisa menimbulkan antibiotik resisten ya, atau kebal terhadap antibiotik. Jadi apabila kita sakit, masuk rumah sakit, kita tidak kunjung sembuh ya, karena kita sudah kebal terhadap antibiotik. Itu sangat bahaya sekali ya, dan biaya rumah sakit bisa bengkak. Tuh. Jadi ini babi-babi yang akan dipanen ya di bulan Februari ini ya. Kondisinya sehat semua, kandang juga bersih, makannya rakus, mereka makan dengan pakan yang terbaik dari Natalia Farm, dijamin ya. Kualitas daging babi organik Natalia Farmnya itu beda ya. Pasti beda dengan yang ada di pasaran ya, bisa dicoba nanti ya. Oh. Dan dijamin seluruh produk daging babi organik Natalia Farm berasal dari kandang Natalia Farm 1, 2, dan 3 ya. Tidak ada yang dari kandang luar Natalia Farm ya. Semuanya dari kandang sendiri. Mantap-mantap ya babinya ya. Top markotop. Jos-jos semuanya. Semua juga dalam kondisi sehat-sehat semua ya babinya ya. Mantap. Gemoy-gemoy ya bodinya ya. Top-top lah. Halo, banyak yang tanya ke Natalia Farm, Pak, babi Natalia Farm itu babi organik itu bagaimana? Oke, saya jelaskan dulu ya. Jadi babi organik dengan pakan organik itu dua hal yang berbeda ya. Kalau pakan organik itu tanahnya tidak boleh dipupuk atau tanamannya tidak boleh dipupuk dan tidak boleh dikenai pestisida. Itu kalau pakan organik, oke? Nah, kalau di Natalia Farm kita menggunakan babi organik. Itu artinya babi-babi kita di kandang tanpa menggunakan antibiotik pemacu pertumbuhan atau AGP ya. Nah, antibiotik growth promotor kita tidak menggunakan seperti itu. Juga kita tidak menggunakan steroid ya. Steroid ini mengubah otot lemak menjadi daging. Kita tidak menggunakan seperti itu. Karena babi-babi kita di kandang sudah menggunakan babi SGI Amerika. Jadi secara struktural bodinya ini sudah menyerupai babi-babi yang ada di Amerika. Baik pertumbuhannya, baik bentuk badannya, baik kualitas dagingnya, sudah menyerupai babi-babi di Amerika. Jadi tumbuhnya udah cepat, jadi udah nggak perlu antibiotik pemacu pertumbuhan lagi. Kemudian lapisan samcannya sudah bagus, sudah tipis ya, sudah bagus. Jadi sudah tidak memerlukan steroid lagi. Biasanya steroid ini membuat babi menjadi berotot ya, bukan semok ya, lain halnya ya. Berotot dan semok itu dua hal yang berbeda ya. Kalau kita semok tidak berotot, jadi berdaging ya. Nah, kalau steroid ini biasanya jadi berotot babinya ya. Samcannya yang tadinya tebel, cling, disulap secara instan jadi tipis. Nah, kan segala hal yang instan itu kurang baiknya. Efeknya apa sih? Antibiotik pemacu pertumbuhan ini efeknya kalau dimakan oleh manusia secara terus-menerus atau untuk jangka waktu yang panjang dan lama, manusia ini apabila sakit, masuk rumah sakit, dikasih antibiotik, dia akan kebal. Jadi antibiotik resisten. Jadi akan makin lama dia tinggal di rumah sakit. Selain bosen, biaya juga bengkak ya, apalagi kalau nggak pakai asuransi ya, biaya akan bengkak ya. Ini karena efek terlalu sering makan daging yang menggunakan antibiotik pemacu pertumbuhan. Nah, lalu untuk steroid, efeknya apa sih steroid? Kalau kita konsumsi dalam jangka waktu yang panjang dan lama, steroid ini bisa menyebabkan kanker. Nah, kita maunya tentu yang sehat-sehat saja kan. Nah, kalau mau yang sehat, jangan lupa selalu konsumsi daging babi organik dari Natalia Farm yang sudah pasti terjamin kesehatannya, sudah pasti terjamin kebersihan kandangnya, nggak jorok. Kita geli ya rasanya kalau mau makan babinya itu belepotan gitu ya, kotor, tempatnya mungkin nggak sering dibersihkan gitu ya. Ih, jorok sekali ya. Kita nggak ada seperti itu. Jadi kita di kandang kita sehari 2 kali kita mandikan babi dan kita bersihkan kandang, juga kita lakukan disinfektan untuk biosecurity ya. Jadi aman di kandang Natalia Farm. Pokoknya konsumsi selalu daging babi organik Natalia Farm supaya kalian tetap sehat, tidak jadi antibiotik resisten, dan juga tidak menyebabkan kanker. Oke? Jangan lupa selalu dapatkan daging babi organik Natalia Farm di reseller-reseller kalian ya, di
Bali, Jawa, dan Kalimantan sudah ada resellernya. Kalau ada yang mau jadi reseller, bisa juga. Jadi hubungi Natalia Farm. Ingat, sehat itu mahal, tapi kita bisa mencegahnya dengan konsumsi daging babi organik Natalia Farm. Selain dagingnya enak, juga menyehatkan. Kurang apa lagi? Nggak perlu ragu-ragu lagi. Konsumsi selalu daging babi organik dari Natalia Farm. Dagingnya menggunakan daging babi organik, babi kualitas SGI Amerika. Babinya sudah menyerupai babi-babi di Amerika. Kurang apa lagi coba ya? Hanya Natalia Farm satu-satunya yang memiliki stok babi sendiri untuk produksi daging babi organik. Jadi nggak akan ambil di kandang lain, di tempat lain, karena kalau diambil di kandang lain atau tempat lain, harganya akan naik turun. Kemudian kualitasnya juga tidak sama. Terus rasa-rasanya kok nggak nyaman ya, seperti itu. Jadi kita menggunakan babi sendiri dari kandang sendiri dengan manajemen Natalia Farm semuanya. Oke, jadi selalu hidup sehat, selalu konsumsi daging babi organik dari Natalia Farm. Ingat, untuk keluarga, teman, dan saudara, utamakan selalu konsumsi daging babi organik dari Natalia Farm. Selain enak, juga menyehatkan. Sehat itu penting, sehat itu mahal. Kita cegah dengan mengkonsumsi selalu daging babi organik dari Natalia Farm supaya keluarga kita sehat, semuanya sehat, seluruh Indonesia sehat. Oke, thank you, makasih.